Oke, teman-teman investor, coba bayangin deh, ada sebuah perusahaan yang udah di ujung tanduk, hampir mati, tiba-tiba dia bangun lagi dan jadi rebutan banyak orang. Nah, itulah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Ini adalah sebuah kisah turnaround yang pertaruhannya tinggi banget di pasar saham kita. Yuk, kita pecahkan misteri ini sama-sama. Semuanya itu dimulai dari sini nih. Sebuah saham yang tadinya udah dianggap saham gocapan, diambang delisting, tahu-tahu bangkit dari kubur. Dan harganya meroket lebih dari 400%. Gila kan? Ini jelas bukan kebetulan. Jadi pertanyaan besarnya adalah, apa sih yang sebenarnya terjadi? Apa yang bikin saham ini meledak? Mari kita cari tahu. Gini, untuk bisa ngerti masa depannya, kita harus berani nengok ke belakang dulu. Dan percaya deh, kalau kasusnya Devi, masa lalunya itu ya agak-agak kelam gitu. Jadi, siapa sih DeFi ini? Sebenarnya, selama lebih dari 20 tahun, mereka itu pemain di bisnis yang kita semua tahu lah ya, multi-finance. Kredit motor, mobil, properti, ya disitulah area main mereka. Kelihatannya sih bisnis yang stabil dan aman-aman aja kan? Tapi, justru disinilah bom waktunya mulai berdetak. Coba deh lihat perjalanan menuju jurang ini. Januari 2022, OJK langsung bekukan usaha mereka. Ini lampu merah pertama. Terus, alarm paling nyaring buat investor bunyi. Ancaman delisting. Sahamnya mati suri selama 3,5 tahun. Coba bayangin, duit investor nyangkut di sana. Lalu, April 2026, jeder. Suspensi dicabut dan pasar langsung kalap. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, rencana penyembuhan si perusahaan ini. Mereka itu nggak coba-coba nambal bisnis lama yang udah bobrok, tapi bener-bener ganti haluan, transformasi total. Ini dia langkah nekatnya. Devi nggak cuma nambal sulam bisnis lama, mereka bakar jembatannya. Baju multi-finance mereka buang jauh-jauh, terus lahir lagi sebagai perusahaan induk investasi. Dan taruhan terbesarnya? Sektor kesehatan. Wah, ini langkah yang radikal banget. Dan ini bukan cuma omong osong loh, rencananya jelas. Mau ambil alih rumah sakit di Bintaro, terus merambah ke F&B dan media buat bangun citra baru. Tapi, cuma perhatiin poin terakhir, ini yang paling penting. Mereka mau rights issue, mau nerbitin saham baru buat cari dana segar. Artinya apa? Artinya mereka butuh duit kita, para investor, buat wujudin semua mimpi ini. Terus, kenapa harus kesehatan? Cuma ikut-ikutan tren aja? Eits, tunggu dulu. Ternyata ada alasan kuat di baliknya. Anggaran BPJS kan terus naik. Itu jaminan pasien bakal ada terus. Populasi kita juga makin tua. Artinya, butuh lebih banyak layanan kesehatan. Jadi, ini bukan sekedar spekulasi. Mereka lagi coba numpang di ombak besar yang didukung data demografi dan kebijakan pemerintah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling krusial buat kita sebagai investor. Kita bedah dalemannya. Dan di laporan keuangannya, kita bakal nemuin sesuatu yang aneh. Sebuah paradoks yang menarik banget. Oke, fakta pertama, dan ini nggak enak didengar. Perusahaannya masih boncos gede. Minus 11,2 miliar rupiah. Duitnya terus kebakar buat biaya transisi dan restrukturisasi. Kalau dilihat dari luar aja, ini jelas kelihatan jelek. Tapi, nah ini dia paradoksnya. Lihat angka ini. Nol besar. Meskipun rugi, neraca keuangan mereka itu bersih banget. Hampir nggak ada utang bank sama sekali. Ini anomali. Jarang banget ada perusahaan yang lagi berdarah-darah, tapi nggak punya utang. Jadi, gimana cara kita bacanya? Gini deh, anggap aja kerugian itu kayak biaya renovasi rumah. Emang kelihatannya boros sekarang, tapi kan buat masa depan yang lebih baik. Sementara itu, neraca yang bebas utang itu kayak pondasi rumah yang kokoh banget. Mereka nggak punya cicilan dari masa lalu, jadi bebas cari pinjaman baru buat ngebangun lantai berikutnya. Oke, sekarang kita pindah dari fundamental ke jantungnya langsung, yaitu pergerakan sahamnya. Kenapa? Karena disinilah letak resiko paling besar buat kita, para investor retail. Banyak yang kejebak di sini. Sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu arena tanding saham ini. Namanya Papan Pemantauan Khusus dengan Sistem Full Call Auction atau FCA. Biar gampang, bayangin aja ini kayak lelang tertutup. Anda pasang tawaran beli atau jual, tapi nggak bisa lihat tawaran orang lain. Harganya baru muncul di akhir sesi. Hasilnya, harga bisa tiba-tiba loncat atau anjlok tanpa ada aba-aba. Liar banget pokoknya. Dan inilah efeknya di dunia nyata. Lihat deh, grafik roller coaster ini cuma dalam 1 bulan loh. Dari harga 50, terbang ke 274, terus dibanting lagi. Ini bukan pergerakan harga yang normal. Ini adalah kombinasi maut antara spekulasi liar dan mekanisme lelang tertutup FCA yang barusan kita bahas.
Terus pertanyaannya, dengan harga yang sekarang, saham ini sebenarnya layak dibeli nggak sih? Mari kita coba takar valuasinya, biar kita tahu kita ini sebenarnya bayar untuk apa. Kita pakai satu alat ukur yang simple aja ya, price to book value, atau PBV. Gampangnya gini, kalau hari ini perusahaannya dijual semua asetnya, terus semua utang dilunasi, sisa uang per lembar sahamnya itu berapa? Nah, itulah book value. PBV ini ngebandingin harga saham sekarang sama nilai sisaan itu. Dan angkanya berapa? PBV Devi saat ini itu di atas 4 kali. Artinya, Anda bayar Rp4 untuk setiap Rp1 nilai aset bersih perusahaan. Ini bukan cuma mahal lagi, pasar itu lagi bayar premi yang gede banget buat saham ini. Pertanyaannya, premi buat apa, Ang? Nah, kutipan ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Investor itu nggak beli kondisi perusahaan hari ini yang masih rugi. Mereka itu beli harapan, beli cerita, beli prospek tentang bakal jadi apa perusahaan ini di masa depan kalau semua rencananya berhasil. Nah, terus kita sebagai investor harus gimana dong? Strategi yang pas itu beda-beda, tergantung Anda ini tipe investor yang seperti apa, profil risikonya gimana. Oke, jadi ada dua jalan di sini. Kalau Anda investor jangka panjang yang sabar, kuncinya ya wait and see. Jangan masuk dulu sekarang. Tunggu sampai akuisisi rumah sakit itu beneran kejadian. Itu bukti nyata yang pertama. Tapi, kalau Anda seorang trader yang suka adrenalin, ya silakan. Cuma harus ingat, Anda itu lagi main di atas ombak sentimen, bukan investasi di nilai fundamental. Resikonya sangat-sangat tinggi. Pada akhirnya, pertanyaannya cuma satu. DeFi ini bakal jadi cerita sukses yang legendaris atau cuma jadi spekulasi gagal yang tragis? Semua rencana yang indah, semua prospek yang cerah, semuanya itu bakal percuma kalau nggak ada satu kata ini, eksekusi. Mampu nggak sih manajemennya ngejalanin semua yang mereka janjikan? Itu bukan lagi pertanyaan ribuan rupiah, tapi miliaran rupiah. Dan jawabannya, cuma waktu yang bisa membuktikan.